Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Cepi yang kami hormati, serta teman-teman sekalian, pada kesempatan yang kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Agustian Ramadana Putra, Mbak Masitoh, dan Mbak Neni Aristia Sukmawati akan mempresentasikan bab atau chapter 10 tentang cost effectiveness and cost analysis. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu tentang analisis dan efektivitas biaya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dana atau pendanaan itu merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Jadi sumber daya ini merupakan, hemat saya, merupakan suatu sumber daya yang salah satu terpenting karena setiap program itu tidak terlepas dari biaya. Jadi biaya ini adalah semacam penopang agar terrealisasinya sebuah program seperti itu. Penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien dibutuhkan oleh setiap organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pendanaan ini, walaupun suatu organisasi itu memiliki dana yang cukup berlimpah kayak gitu, akan tetapi keefektivitasan dan keefisiensian dana yang merupakan hal yang mutlak yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Penggunaan dana yang seminimal mungkin akan tetapi mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Hal ini penting sebab tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin, menjamin lembaga memiliki dana cadangan di masa yang akan datang seperti itu. Contohnya seperti ini. Membandingkan dan menganalisis efektivitas program perawatan terapi multisistemik dengan terapi biasa. Nah, contoh ini yang terdapat di buku adalah dia membandingkan antara dua jenis perawatan. Jadi secara hitung-hitungan kasar, terapi multisistemik ini jauh lebih mahal seperti itu. Jauh lebih mahal sekitar 50%, yakni sekitar ya $1.600 seperti itu kan, per remaja daripada layanan biasa. Nah, namun untuk menghitung apakah dana ini lebih efektif atau lebih efisien daripada layanan yang biasa itu tidak semudah itu seperti itu, atau tidak sesederhana itu. Jadi meskipun program terapi multisistemik atau bisa kita disingkat dengan MSP kelihatan jauh lebih mahal, namun program tersebut akan memangkas biaya tambahan lainnya seperti fasilitas perumahan, fasilitas psikiatri, dan jauh lebih banyak waktu rawat inap bagi pasien seperti itu. Jadi walaupun kalau dilihat dari angka itu jauh lebih murah layanan biasa dibandingkan layanan terapi multisistemik, kan, tapi misalkan dianalisis lebih jauh, maka metode atau terapi sistemik ini justru lebih murah seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang seperti yang disebutkan tadi, biaya perumahannya terpotong, biaya psikiatrinya terpotong, biaya analisis waktu rawat inap bagi pasien. Nah, jadi seperti inilah mungkin contoh sederhana tentang analisis dan melihat cara pendanaan itu efektif dan efisien seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan efektivitas pembiayaan atau efektivitas dana? Langkah pertama, tentunya kita tentukan dulu programnya. Tentukan program dan beserta indikatornya. Misalkan contoh program dalam pendidikan bisa sekolah adiwiyata misalkan. Nah, kita tahu programnya. Kita tahu apa goal atau tujuan dari program ini. Nah, selanjutnya kita tentukan indikatornya. Oh, kalau sekolah adiwiyata itu tentang kebersihan, berarti harus beli alat-alat kebersihan ini itu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus langkah kedua
yaitu kembangkan hipotesisnya. Beli sapu berapa, beli per berapa, kayak gitu kan, beli terus pajangan-pajangan lain berapa, terus biaya perawatan ini itu dan lain sebagainya berapa, kayak gitu. Nah, itu harus kita detailkan, harus kita kembangkan hipotesis kalau dalam bahasa buku ini. Terus yang ketiga adalah hitung biayanya berapa. Biaya-biaya yang tadi bisa perawatan, bisa membeli barang kayak gitu kan, ataupun juga biaya-biaya seperti karyawan, tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Hitungan biaya ini adalah biaya yang mungkin terjadi selama program tersebut diimplementasikan. Seperti itu. Oke, lanjut kepada Mbak, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Madan penjelasannya tadi di cara melakukan analisis efektivitas biaya dari langkah 1 sampai langkah 3. Saya akan lanjutkan ke langkah 4. Yang perlu dilakukan ya di langkah 4 ini yaitu adalah mengumpulkan data hasil program. Nah, mengumpulkan data ini bisa langsung terjun ke lapangan, kemudian menanyai setiap klien atau peserta program, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada evaluator, misalnya dia menghadapi program baru, maka semua lulusan atau semua peserta dari program ini bisa dihubungi seperti itu. Tapi kalau programnya itu sudah lama berlangsung, sudah berkali-kali dilakukan juga, maka peserta yang dihubungi ini bisa di 12 bulan terakhir. Nah, untuk langkah 5 selanjutnya yaitu mengukur atau menghitung hasil program. Nah, di langkah 5 ini, evaluator harus menentukan indikator keberhasilan dari suatu program. Next, Mas. Ya, dan di sini ada contoh program dan indikator efektivitasnya. Program-program ini diambil dari program yang di bidang pendidikan. Misalnya tujuan programnya itu adalah untuk penyelesaian program pendidikan. Maka indikator efektivitasnya bisa dilihat dari jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan program. Kemudian kalau memiliki tujuan lain, misalnya tujuan program itu apa untuk melihat pekerjaan lulusan. Maka indikator efektivitasnya yaitu jumlah lulusan yang ditempatkan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang dia ambil, dan sebagainya. Next, Mas Madan. Next, Mas. Ya. Nah, di indikator tadi, kita juga bisa memberikan indikator keberhasilan efektivitas itu lebih dari satu indikator. Langkah yang keenam atau langkah selanjutnya yaitu menghitung rasio efektivitas biaya. Rasio efektivitas biaya ini dihitung dengan membagi total biaya program dengan indikator hasil efektivitas program yang tadi sudah ditentukan atau sudah dihitung. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung biaya programnya berapa, kemudian jumlah keberhasilannya itu berapa, maka akan terlihat rasio efektivitas biaya. Nah, rasio ini bisa digunakan oleh top manajemen atau pengambil keputusan sebagai pertimbangan apakah program bisa dilanjutkan atau tidak. Dan langkah ketujuh atau langkah terakhir yaitu melakukan analisis sensitivitas. Di sini yang dilakukan dalam melakukan analisis sensitivitas yaitu memungkinkan adanya variasi hasil. Jadi hasil itu kalau bisa tidak hanya menghasilkan satu hasil saja, tetapi ada variasi hasil atau kemungkinan-kemungkinan lain apabila program itu dijalankan atau tidak dijalankan. Seperti itu. Next. Ya. Nah, selanjutnya dalam melakukan evaluasi program, itu sebaiknya dari sudut pandang siapa? Misalnya program pendidikan, melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat. Nah, sebaiknya kita melihat dari, evaluator itu melihat dari sudut pandang siapa. Kalau di sini misalnya ada masyarakat keseluruhan, boleh kita ambil dari sudut pandang masyarakat keseluruhan. Atau dari sudut pandang penyedia layanan.
dari pihak sekolah misalnya, atau konsumen layanan, murid, siswa, mahasiswa, atau juga pembayar atau asuransi pihak ketiga, misalnya dari Dinas Pendidikan atau LPDP jika mahasiswanya menggunakan beasiswa. Nah, dari keempat perspektif ini, perspektif masyarakat itu dalam buku ini dikatakan lebih memperhitungkan semua biaya dan efeknya, sehingga masyarakat ini akan memastikan bahwa program berjalan dengan betul, dengan baik gitu. Sehingga dengan menggunakan perspektif masyarakat, analisis efektivitas biaya tidak hanya mewakili kepentingan satu kelompok. Jadi memang di buku ini disarankan untuk menggunakan sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Next. Nah, sekarang kita masuk pada analisis biaya manfaat. Kalau tadi analisis biaya efektivitas. Kalau sekarang yaitu analisis biaya manfaat. Nah, dalam analisis biaya manfaat ini dilakukan pengukuran terhadap biaya dan manfaat, namun dalam unit keuangan. Jadi untuk menentukan nilai uang dari manfaat jasa layanan yang tidak berwujud, itu menjadi tantangan yang cukup berat. Next. Nah, back ya, maaf. Jadi dari analisis biaya manfaat ini, misalnya manfaat jasa layanan, misalnya pendidikan, mencerdaskan siswa. Seberapa besar keuntungan finansial dari siswa yang sudah cerdas, itu akan sangat sulit sekali untuk diukur, tetapi nanti bisa diperjelas lagi di buku ini tentunya, dan mungkin Mbak Neni bisa meneruskan presentasi ini dari analisis biaya manfaat. Silakan Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Masito. Saya akan melanjutkan mengenai analisis biaya manfaat. Next, Mas. Kalau dalam buku yang kami baca, itu Cartwright membahas mengenai keuntungan yang diterima oleh para rehabilitas penyalahgunaan narkoba melalui sumber simpanan langsung dan tidak langsung. Jadi mereka bisa mendapatkan simpanan itu dari langsung dan tidak langsung. Simpanan langsung ini meliputi biaya pengadilan, penahanan, pembebasan bersyarat, kemudian cedera fisik, kerusakan properti, perlindungan swasta, pengobatan penyakit, dan juga beban kasus kesejahteraan. Nah, sedangkan untuk simpanan tidak langsungnya itu dalam bentuk, next Mas, bentuk kehilangan pekerjaan terkait dengan kerugian ataupun cedera terkait mungkin terjadinya suatu kejahatan, kemudian ketakutan dan stres, kemudian kehilangan pekerjaan karena penahanan. Nah, mungkin ini sulit dipahami untuk sektor pendidikan seperti kita. Nah, saya memberi contoh pada bidang pendidikan juga. Next. Nah, bagaimana dalam bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan ini, pembiayaan dalam pendidikan itu juga ada dua macam, yaitu biaya langsung dan juga tidak langsung. Jadi biaya langsung ini biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan juga kegiatan belajar siswa. Nah, contohnya adalah pembelian alat-alat pembelajaran, kemudian penyediaan sarana pembelajaran, kemudian biaya transportasi, atau bahkan mungkin juga gaji guru. Nah, sedangkan biaya tidak langsungnya ini adalah opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Jadi, pengeluaran yang dilakukan oleh siswa selama mereka belajar. Contohnya yaitu uang jajan siswa, kemudian pembelian peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Itu contoh dalam pendidikan. Next. Nah, studi biaya manfaat ini mensyaratkan nilai moneter dari manfaat sebuah program dapat diperkirakan atau diukur. Jadi setidaknya manfaat dari suatu program itu tuh dapat diukur dengan sebuah nilai gitu. Namun nilai manfaat yang tidak berwujud itu sulit diperkirakan, sehingga menurut beberapa ahli itu tidak masuk akal apabila melakukan analisis biaya manfaat hanya dari nilai moneter saja. Nah, beberapa penulis analisis biaya manfaat ini memiliki
manfaat yang ditentukan sebagai memiliki pandangan bahwa manfaat yang ditentukan sebagai penghematan biaya atau pengembalian investasi. Ada juga penulis lain yang menggunakan konsep yang lebih abstrak seperti nilai tambah atau manfaat sekunder seperti pembaruan kelembagaan. Next. Nah, banyak back ya Mas ya. Oke, banyak manfaat yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi nilai ekonomi atau nilai rupiah gitu. Nah, evaluator yang tertarik untuk memeriksa hubungan biaya manfaat dapat menggunakan pengukuran pra dan pasca standar dari variabel hasil seperti kepuasan dengan kehidupan atau kepuasan dengan layanan yang diberikan. Jadi manfaat kalau dalam pendidikan, nih ya, mengukur manfaat dalam pendidikan pun sama. Jadi tidak dapat diukur secara nilai ekonomi saja. Karena kemanfaatan pendidikan sangat bersifat sosial, yaitu ada pada ketercapaian karakter siswa atau kompetensi tertentu yang melekat pada siswa. Jadi manfaat ini agak sulit jika kita harus mengukur berdasarkan nilai. Jadi karena nilai ekonomis itu kadang tidak bisa, nilai manfaat itu tidak bisa diukur gitu ya. Kemudian next. Nah, kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, ini saya ambil contohnya pendidikan, karena kita membahas tentang evaluasi program pendidikan. Jadi contohnya yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan itu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dapat tidaknya memperoleh pekerjaan, kemudian besarnya penghasilan yang diterima, siapa perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan juga politik. Nah, ini yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah suatu program pendidikan itu berhasil atau tidak. Tuh, next. Nah, untuk mengukur keuntungan pendidikan, menurut ukuran ekonomi adalah dengan cara membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan lamanya pendidikan yang ditempuh dibandingkan dengan pola penghasilan seumur hidup. Artinya berapa banyak yang mereka keluarkan untuk biaya pendidikan dibandingkan dengan penghasilan mereka ketika mereka bekerja. Nah, pola penghasilan seseorang seumur hidup itu berbentuk V terbalik, dimulai dengan penghasilan agak rendah ketika pada usia muda, karena pada usia muda kan mungkin misalnya nih ada yang baru lulus sekolah, mereka melamar pekerjaan. Nah, pasti mereka akan bergaji rendah yang kemudian akan meningkat pada masa berikutnya dan pada akhirnya akan menurun pada usia lanjut karena semakin lama mereka juga akan pensiun atau sudah tidak dibutuhkan lagi sehingga penghasilannya juga akan menurun. Next. Nah, begitu presentasi dari kami bertiga dari kelompok 5. Kalau seandainya ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan langsung kepada kita baik melalui grup ataupun mungkin dari Besmart. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.